kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita berdoa. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami selama pelajaran hari ini. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik anak-anak, kita pompa semangat dulu sebelum melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini. Kita yel-yel semangat pagi dulu. Semangat pagi! Semangat, semangat, luar biasa. Oke, bagus. Baik, kita mulai topik kali lalu, yaitu interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Kita akan melanjutkan subtopiknya, yaitu pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Oke, kita mulai. Sekarang, kalian perhatikan gambar di depan. Sudah? Ya, Ibu mau bertanya beberapa hal berkaitan dengan gambar di depan. Di dalam ada dua gambar, sungai A dengan sungai B. Menurut kalian, apa perbedaan sungai A dan sungai B? Oke, Kaldi, silakan. Sungai A terlalu bersih, sungai B terlalu kotor. Oke, bagus sekali. Dan kedua, bagaimana keadaan makhluk hidup pada sungai A dan makhluk hidup pada sungai B? Ya, Julio. Sungai A ikannya sehat, sungai B ikannya mati semua karena banyak sampah. Oke, bagus sekali Julio. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kira-kira siapa yang menyebabkan keadaan sungai B seperti ini? Oke, Arif? Oke, terima kasih Arif. Bagus sekali. Benar ya? Karena pada sungai B ini manusia membuang sampah, limbah pabrik, hingga ikannya mati. Apa saja tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini? Yang pertama, setelah kalian mengamati video, kalian bisa menjelaskan bentuk-bentuk interaksi manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem dengan benar. Yang kedua, setelah kalian nanti berdiskusi, kalian dapat menganalisis kasus tertentu yang berkaitan dengan interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah kalian melakukan presentasi, kalian dapat menyajikan data hasil analisis kasus tentang interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Ibu sudah bagikan LKPD. Sekarang kalian mengerjakan bagian A pada LKPD, yaitu identifikasi masalah. Ada beberapa pertanyaan di situ, kalian menjawabnya sesuai dengan pendapat kalian. Ya. Kemudian Ibu hanya beri waktu 7 menit untuk menyelesaikan identifikasi masalah. Silakan berdiskusi dalam kelompok. Nomor 1. Menurut teman-teman, apa saja bentuk interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem? Bagaimana kalau menebang pohon? Membuang sampah di sungai. Begitu. Membuang limbah pabrik sungai. Iya. Oke anak-anak, waktu diskusi untuk identifikasi masalah sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap pengumpulan data. Nah, pada tahap pengumpulan data ini, kalian akan memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Nanti berdiskusi. Kasus tentang apakah di atas tadi? Sawah menjadi rusak. Kualitas
padi menurun. Sama. Lanjut pada pertanyaan nomor kedua. Sudah selesai waktu berdiskusi kelompok menyelesaikan masalah dalam NKPD. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian yang diwakili oleh satu kelompok. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. 1. Ekosistem sawah. 1. Kasus tentang apakah di atas. Jawab. Tentang kerusakan sawah. 4. Solusi apa yang ditawarkan pada masalah di atas? Jawab. Menghentikan pembuangan limbah pabrik ke sawah dan juga bioremediasi. 5. Bentuk interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Apakah yang dibicarakan pada kasus di atas? Jawab. Pembuangan limbah padat dan cair ke sawah. 6. Komponen ekosistem pada saja yang terkena dapat pada ekosistem di atas. Jawab. Biotik yaitu padi, abiotik yaitu tanah dan air. Kasus tentang apakah di atas? Jawab. Tentang kerusakan hutan akibat pembukaan lahan. 2. Bagaimana para manusia dalam peristiwa di atas? Jawab. Manusia menebang pohon-pohon di hutan. 3. Apakah saja dapat atau akibat dari kerusakan peristiwa di atas? Jawab. Hutan menjadi rusak. Banyak pohon yang mati. Mudah tanah longsor. Solusi apa yang ditawarkan pada masalah di atas? Jawab. Hutan ditanami kembali dengan pohon. 5. Bentuk interaksi apakah di atas? Jawab. Penebangan hutan hujan tropis. 6. Komponen apa saja yang terkena dampak? Jawab. Biotik yaitu pepohonan menjadi mati. Abiotik yaitu udara menjadi panas. Baik anak-anak, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Sekarang Ibu mau menjelaskan secara singkat materi yang sudah kalian pelajari tadi untuk menguatkan kembali pemahaman kalian tentang apa yang kita pelajari tadi. Oke, jadi bentuk interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem itu macam-macam. Yang pertama, penebangan hutan hujan tropis di Indonesia dapat mempengaruhi ekosistem hutan dan mempengaruhi perubahan iklim global. Yang kedua, uji coba senjata nuklir dapat mengakibatkan perubahan iklim global. Yang berikutnya, pembakaran yang tidak sempurna dari kendaraan bermotor dan mesin-mesin industri atau kegiatan rumah tangga. Yang keempat, pembuangan limbah padat dan cair ke tanah. Akibatnya, rusaknya ekosistem tanah dan hilangnya kesuburan tanah. Yang berikut, pembuangan limbah padat dan cair ke air. Yang berikut, penggunaan pestisida dan pupuk kimia berlebihan bisa merusak lahan pertanian. Oke, itu saja bentuk-bentuk interaksi manusia yang mempengaruhi ekosistem. Baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ibu mau tanya, dari apa yang kalian pelajari hari ini dan yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada materi yang belum mengerti? Oke, bagus sekali. Sekarang Ibu yang bertanya, bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan belajar hari ini? Senang. Oke, senang. Kenapa senang? Karena mendapatkan pengetahuan baru. Karena mendapatkan pengetahuan baru. Oke, selanjutnya.
menebang pohon secara liar. Benar sekali. Yang lain? Oke, silakan. Lebih jelas lagi? Oke, bagus sekali. Oke, yang lainnya? Oke, Julio, silakan. Pemakaian pupuk yang berlebihan. Oke, bagus sekali. Baik, anak-anak, kita tepuk tangan dulu untuk kita sendiri. Baik, ya. Jadi itu semua yang kita pelajari hari ini. Anak, kita beri tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri. Baik, sekarang Ibu mau sampaikan untuk tugas yang akan kalian kerjakan di rumah. Perhatikan di bahan ajar di bagian belakang. Itu kalian kerjakan di rumah. Kemudian nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya pada hari Rabu. Baik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas bimbingan-Mu selama kegiatan pelajaran tadi. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Kita sudah sampai di ujung pelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang, Bu.